Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersyukur karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertanya buat setiap kita ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan bila setiap kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Kalau Bapak Ibu melihat kita memakai pakaian yang berbeda dari seperti biasanya. Kita tahu bahwa besok adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Dan kita perlu bersama-sama juga merayakan kemerdekaan bangsa kita. Dan kita percaya karena Yesuslah Tuhan yang berdaulat atas bangsa kita. Dia sendiri yang sudah memberikan kemerdekaan itu buat bangsa kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Untuk kita datang menyembah Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau Yesuslah Tuhan yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, amin, oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Sama-sama katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia dari kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hati kita katakan di hadapan Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas. Sama-sama katakan, hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Katakan, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi
Mari sekali lagi katakan, hatiku rindu, hatiku rindu. Setiap kami Tuhan rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah bangsa kami mengalami pemulihan oleh karena kuasa-Mu, oleh karena cinta-Mu, oleh karena kebaikan-Mu atas negeri kami tercinta Indonesia. Haleluya. Ku berdoa ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi, katakan, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi, sekali lagi katakan, Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di bangsa kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Kami bawa pujian kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kekuasaan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi sekali lagi dengan lembut katakan di hadapan Tuhan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Oh ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah Yesus Tuhan yang layak dipuji disembah pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan,
dimanapun kami berada, kami dengan penuh sukacita mau bersorak bagi Engkau, menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang baik dan sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Beracaralah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Haleluya. Katakan di hadapan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam. Sama-sama katakan, Kau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik di hadapan. Haleluya. Kami bersuka cita pagi ini Tuhan, karena punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Oh, di dalam katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi katakan Engkau baik, Engkau baik. Yes. Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yes. Haleluya. Engkau baik, teramat. Engkau baik. Yes. Teramat. Sekali lagi katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Yes. Haleluya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa atau tidak mau berkata bahwa Tuhan sungguh baik. Amin. Karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan hari demi hari. Bahkan detik demi detik. Dia nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Saya mengatakan bahwa kalaupun kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menyimak pesan penggembalaan pagi hari ini. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita masih tetap membahas tentang kemurahan. Dan kita masuk dalam satu topik pembahasan khusus, yaitu Christianity in Action. Dalam arti kekristenan dalam tindakan. Dan secara khusus bicara tentang kemurahan hati. Topik ini diangkat supaya kita semua memahami dan mengerti bahwa nilai-nilai atau karakter, atau saya sering sebut juga cita rasa dari buah roh itu
bisa dipahami, dilihat, dan dimengerti oleh orang lain melalui tindakan. Tanpa itu orang nggak bisa ngerti. Walaupun kita mungkin berbicara bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi melalui tindakan itulah orang bisa paham bahwa buah dari Roh itu bisa dirasakan dan berdampak bagi orang lain. Secara khusus lagi bicara tentang kemurahan hati. Dan di Alkitab tercatat juga seorang wanita biasa, dan dia benar-benar dicatat di sana banyak berbuat kebaikan, dan itu benar-benar dirasakan oleh banyak orang. Hari ini mari kita sama-sama mau perhatikan kebenaran firman Tuhan untuk kita terus diperlengkapi, untuk kita dimampukan menjadi orang-orang Kristen yang bertindak sesuai dengan buah Roh itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk firman-Nya pagi hari ini. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak ada hentinya, dinyatakan bagi setiap kita. Dia sungguh baik, dia teramat baik, bahkan di tengah-tengah pandemi yang saat ini yang masih melanda seluruh dunia, kebaikan Tuhan tetap dia nyatakan buat setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Sama-sama katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selama. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia, Ku mau setia sepanjang umur hidupku. betapa ku bersyukur Atas kasih Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Katakan di hadapan Tuhan, baik bagiku. sebab Dia baik. Kasih-Mu nyata Dalam hidupku. mau setia Amin. sepanjang umur Hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku.
mau nyatakan di hadapan-Mu, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur. Sekali lagi, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Oh, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Kami bersyukur. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Oh, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kiranya hadirat Tuhan dinyatakan bagi kami. Umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun kami berada pagi hari ini. Kami percaya kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan umat-Mu. Mereka dilawat Tuhan, dijamah Tuhan pagi hari ini. Ya, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini. Ada kuasa Tuhan bertahta di atas pujian kami. Sehingga mujizat Tuhan pagi hari ini terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan terjadi kelepasan atas setiap kami yang berbeban berat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Urapi hati dan pikiran kami. Kami siap Tuhan menyambut kebenaran-Mu, mengizinkan firman-Mu untuk berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tema kali ini berbicara tentang Dorcas, seorang wanita yang luar biasa, dan temanya adalah bicara tentang Christianity in Action. Jadi bicara tentang kekristenan yang melakukan tindakan. Saya ingin mengajak kita semua tentunya mari sama-sama menyatukan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa sebab Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Mari urapi setiap kami supaya kami memiliki satu pengertian dan pemahaman yang datang daripada tahta Tuhan. Dan oleh karena anugerah Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman yang akan ditaburkan. Urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai gunakan dengan kuat kuasa Tuhan. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu akan menjadi firman yang hidup, jadi rema, di mana firman ini tumbuh di atas hati kami, untuk kami renungkan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami hari-hari ini akan menjadi berkat, dan kemanapun kami melangkah, hidup kami membawa kasih dan kemurahan hati Tuhan kepada banyak orang. Kami mengucap syukur untuk hari ini, dan Tuhan yang memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur, dan sesuai dengan tema kemurahan hati, saya ingin bacakan dari satu ayat yang menarik. Ini diambil dari Lukas 6. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ternyata kemurahan hati di sini berbicara tentang memiliki sikap atau sifat yang datang dari Bapa Surgawi. Karena itu kita mengetahui bahwa sepanjang hidup perjalanan dan pelayanan daripada Tuhan Yesus di muka bumi, kita tahu Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, amin. Dan biarkan kita mau terus mengikuti irama Tuhan, teladan Tuhan, bagaimana Tuhan berjalan di muka bumi 2000 tahun yang lalu dengan kemurahan hati, dan keteladanannya itu ditinggalkan bagi kita semua sebagai pengikut Kristus, supaya kita juga menularkan kemurahan hati dan kebaikan hati kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita, termasuk kepada orang bukan hanya yang menyukai kita atau kita sukai, tetapi bahkan seperti Yesus ajarkan kepada mereka yang membenci kita. Kita mau menularkan budaya yang Tuhan sendiri berikan dalam kehidupan kita, yaitu bermurah hati, menunjukkan kasih dan kebaikan dari anugerah Tuhan yang akan mengalir. Mari kita mau sama-sama masuk ke dalam pengertian daripada kemurahan hati ini sendiri, dan cerita tentang
seperti tadi dikatakan, wanita yang bernama Dorcas ini. Siapakah Dorcas? Kita mau belajar dari Dorcas yang namanya adalah Tabita. Kembali saya ingin menekankan bahwa gaya hidup itu tidak pernah diberikan, tapi pilihan dan keputusan dari seseorang. Dan gaya hidup dari wanita yang bernama Tabita atau Dorcas ini, dari bahasa Yunaninya, ia hidup untuk memilih tetap berkenan, dan dia tidak mau melawan prinsip-prinsip Tuhan. Dia ingin berkenan di mata Tuhan, dan gaya hidup inilah yang membuat kehidupan Dorcas ini menjadi berkat. Ayat 36, karena dituliskan bahwa Tabita atau Dorcas ini hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dia dipakai Tuhan, juga dibangkitkan dari kematian oleh Petrus. Nah, apa sih yang terjadi dengan wanita yang bernama Dorcas ini? Kita perlu mengetahui karena Dorcas itu dikenal sebagai murid Kristus. Dan tindakan kemurahan hatinya itu tidak hanya bisa dirasakan oleh keluarga, tapi orang sekitar dia dan sekeliling dia itu kebanyakan adalah orang-orang yang susah. Mereka mengalami kesusahan dan dia jadi kesaksian yang besar di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Dan Dorcas ini disebutkan di mana kotanya, yaitu di Yope. Yope disebutkan ada seorang murid perempuan namanya Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi garis bawahi kata-kata itu. Jarang orang atau seorang wanita disebut sebagai murid atau disciple pada masa itu jarang sekali. Tapi dia khusus dikenal sebagai murid perempuan, dan dikatakan banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Apa sih yang membuat dia istimewa di mata banyak orang dan khususnya di mata Tuhan? Karena sebagai murid Tuhan, Dorcas itu mengerti betul apa yang menyenangkan hati Tuhannya. Ia memelihara setiap orang-orang yang ada dipercayakan dalam kelompok di mana tinggal dekatnya, dan ini menjadi kelompok yang bagi dia adalah orang-orang yang perlu diperhatikan secara istimewa, dan dia itu melakukan pekerjaan tidak setengah-setengah tapi dengan segenap hati, dan ia melakukannya dengan tujuannya berdasarkan kasihnya kepada Tuhan. Sekali lagi, ia didorong oleh kasih yang memenuhi kehidupannya untuk dia bisa berbagi kepada orang yang sekitarnya. Mungkin kita perlu mengetahui kenapa ia disebut murid, hanya Dorcas yang wanita yang disebut murid. Jadi Dorcas itu membuka hatinya bagi Yesus. Sejak ia membuka hatinya, mengundang Yesus masuk dalam kehidupannya, sejak itu dia memutuskan untuk mengikut Tuhan sepenuh hati, dan dia jadikan Yesus itu sebagai panutan dan menjadi juru selamat dan Tuhannya dalam kehidupannya. Jadi apa sih yang menjadi kriteria seorang murid? Ternyata seorang murid itu yang pertama adalah memiliki iman, yang kedua adalah murid itu mau belajar, mau terus belajar, sampai kapanpun mau belajar, dan dia mau bayar harganya. Jadi menarik bukan, orang yang bernama Tabita ini atau Dorcas, dan arti nama daripada Dorcas atau Tabita itu dalam bahasa Aramaik, dan Dorcas itu dalam bahasa Yunani, itu artinya dua-duanya itu gezel. Gezel itu adalah rusa betina, yang dikenal rusa betina ini adalah kelincahannya, lalu kecantikannya atau keanggunannya. Karena dari bentuk tubuhnya semuanya itu disebut indah dan anggun gitu. Dan juga ini menunjukkan apa sih? Ini menunjukkan simbol dari graciousness atau kemurahan hati. Kenapa demikian? Karena dari namanya ini ditemukan bahwa apa yang dia lakukan, pekerjaannya dan juga semua yang dia berikan itu bukan hanya menunjukkan secara fisik itu dia menarik, tetapi yang bikin menarik adalah yang keluar dari dalam hati ini, keluar gitu ya, inside out gitu. Dia ini menarik karena hatinya yang selalu memikirkan, mengutamakan kebutuhan orang lain. Dia ini menarik karena dia selalu merawat dan memperhatikan banyak orang. Jadi itu yang menjadi yang terutama yang kita bisa tahu tentang wanita yang bernama Dorcas. Dorcas ini tinggal di kota yang namanya Yope tadi. Yope itu artinya indah atau cantik, dan dia tinggal di kota yang indah, cantik, sebuah kota yang luar biasa di pinggiran pantai gitu dari Mediterania. Itu kira-kira sekitar 40 mil dari Yerusalem, dan saat ini itu namanya Tel Aviv.
Dan Dorcas ini tidak disebutkan seperti tadi saya katakan cantik atau tidak, tapi dia menarik karena hatinya itu. Dan dia menjadi begitu indah dan rupawan, ditambah dia tinggal di kota yang indah, itu membuat kota itu menjadi luar biasa dengan kehadiran daripada Dorcas. Jadi luar biasa bukan di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, di sana kita membawa keindahan dan membuat kota tersebut menjadi menarik. Nah, Dorcas ini adalah wanita yang sangat murah hati. Apa yang menyebabkan dia disebut sebagai murah hati? Apa saja sih yang dia kerjakan? Yang pertama tadi dikatakan dia seorang murid, dikenal sebagai seorang murid. Artinya itu bicara tentang imannya, tindakannya, itu menunjukkan bahwa dia adalah ahli waris Tuhan. Dia adalah pengikut Tuhan yang bukan setengah-setengah tapi all out, sepenuh hati. Dan orang ini sungguh-sungguh percaya dan taat kepada ajaran yang diajarkan oleh Tuhan melalui rasul-rasulnya. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu memiliki belas kasihan. Dia ingin seperti Tuhan. Sebab itu dia juga memiliki belas kasihan. Belas kasihan sehingga dia banyak melakukan perbuatan baik dan memberi sedekah. Dan ini dikatakan dari bahasa aslinya, bentuknya adalah bicara tentang satu kebiasaan yang menjadi gaya hidup karena terus-menerus, sehingga gaya hidup yang terus-menerus ini menjadi satu kebiasaan yang diulang-ulang menjadi karakter. Jadi ciri dari seorang yang namanya Tabita itu selalu melakukan sedekah atau charity. Dan charity ini di dalam bahasa Yunaninya itu elemosune, itu diambil dari kata eleos atau mercy dikatakan. Dan ini bicara tentang apa sih? Kemurahan, kebaikan yang mengalir, ditunjukkan bukan dari kelebihannya, tapi dari apa yang ada dari hidupnya itu diimpartasikan kepada banyak orang, dan dia selalu punya kerinduan untuk terus menolong banyak orang. Jadi ini dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan juga dia juga menerima anugerah daripada Tuhan. Dia menerima dan memberikannya kembali. Menerima dan memberikannya. Bukankah bahasa Indonesia seperti itu? Terima dan kasih. Terima dan kasih. Dan biarkan kita juga mau menjadi pribadi-pribadi yang belajar daripada Tuhan Yesus. Karena itu yang Tuhan tunjukkan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Nah, jadi kemurahan hati ini kita tahu itu datangnya dari Bapa Surgawi. Dan kemurahan hati tadi kita tahu kalau mercy itu dari kata eleos tadi dikatakan. Tapi kemurahan hati itu Christotes, yang artinya bukan hanya tentang kebaikan, tapi muncul dari kemurnian hati. Kemurnian hati seorang yang namanya Tabita. Dan ini adalah satu kecenderungan atau sikap di mana dia luarnya itu menunjukkan keramahan, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan sikap yang manis, penuh dengan belas kasihan. Saya percaya bahkan di dalam King James itu disebutkan sebagai kindness, good deed, gentleness. Jadi ini merujuk dari kebaikan hati Tuhan sendiri yang tercermin di dalam pribadi Kristus yang kita sembah. Dan semakin kita menyembah Kristus, semakin kita menyerupai apa yang kita sembah. Dan kita percaya sepanjang perjalanan Tuhan Yesus adalah teladan sempurna dalam kehidupan kita. Ia memberikan kepada kita bagaimana merawat orang-orang, bagaimana memiliki hati yang mau untuk memperhatikan kepada banyak orang yang mengikut dia. Dan dia menunjukkan kemurahannya, kebaikannya, termasuk kepada semua orang yang suka maupun tidak menyukai keberadaannya. Jadi kita perlu menunjukkan hal-hal seperti ini. Bahkan Roh Kudus itu menunjukkan kepada setiap kita apa aja sih yang harus kita berikan melalui kemurahan hati ini. Apakah hanya uang? Ternyata bukan hanya itu. Jadi kalau kita mau aplikasikan, kita tadi dengar bagaimana Dorcas itu selalu memberikan satu gaun, dia menjahit, itu talentanya. Hal yang simpel yang dia kerjakan itu memperhatikan khususnya janda-janda yang miskin, yang pakaiannya sobek-sobek, dia buatkan pakaian untuk mereka. Karena Tabita itu membuatnya dengan sukacita, bukan hanya buat janda-janda, tapi buat anak-anak juga, buat semua orang, buat wanita-wanita yang ada di sekelilingnya. Dia buatkan mereka pakaian dan dengan sukarela ia lakukan itu. Dia tolong janda-janda, bahkan yang terutama yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Jadi luar biasa sekali. Dia berbuat baik kepada semua orang. Tadi kita sudah mengerti bahwa ada kebaikan hati, ada kelemah lembutan yang ditujukan yang keluar dari kemurnian hati. Hatinya murni,
hanya ingin berbagi karena dia menerima anugerah daripada Tuhan dan dia kembalikan untuk kemuliaan Tuhan dengan menolong sesamanya. Jadi apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, semua orang itu menangis, sekelilingnya menangis. Dan mereka dengar tentang Petrus yang dekat dari Yope, ada di Lida. Dekatnya itu sekitar 4 jam jalan kaki. Jadi 8 jam mereka kembali lagi sampai dan mereka nggak apa-apa. Mereka mau bayar harga. Waktu Dorcas akhirnya waktu jatuh sakit dan meninggal, setelah dimandikan lalu dibaringkan di ruangan yang atas. Dan yang terjadi adalah teman-temannya itu saling memberikan pelayanannya. Dan gimana sih Dorcas ini yang sangat dikasihi, dia menjadi wanita yang dipercaya bukan hanya oleh manusia sekelilingnya tapi juga oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan dan juga karena dia melakukan semua perintah Tuhan. Jadi semuanya itu yang dia kerjakan itu mendatangkan kebaikan. Jadi perhatikan, ia menjadi wanita kesayangan Tuhan dan kesayangan manusia. Waktu sampai Petrus di situ, Petrus menyuruh orang-orang keluar, dia berdoa, lalu dia bangunkan Dorcas dan lalu dia bawa Dorcas keluar pada orang-orang yang sedang nangis dan mereka semua kaget karena berita ini sampai di sekelilingnya. Perhatikan di mana dia tinggal pada saat itu banyak orang yang dikatakan sebagai kaum Gentiles, kaum yang disebut sebagai orang kafir, bangsa yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mendengar, mereka kaget, mereka yang menerima kebaikan hatinya membuka pintu hatinya dan itu terjadi begitu luar biasa sehingga Petrus harus tinggal di sana untuk mengajar. Itu yang terjadi. Jadi satu kisah yang luar biasa. Apa yang kita lihat dan pelajari dari Dorcas, ini dia tunjukkan khotbahnya. Dia nggak bisa khotbah. Yang dia bisa senjatanya adalah jarum jahit dan benang. Jadi dia pakai itu senjatanya untuk dia lakukan dengan tindakan nyata. Dengan kasih, melakukan perbuatan baik, bersedekah, mengalirkan kasih Tuhan yang dia terima dan kasih kembali kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Bagaimana dengan kita semua? Saya ingin tutup dengan satu ilustrasi. Ada satu pasangan suami istri yang biasa saja, bajunya biasa sederhana, tapi karena dia baru saja ditinggal mengalami kedukaan oleh anaknya, putranya yang sulung lulusan dari Harvard dan meninggal karena sakit. Dia datang ke alma mater anaknya ini, lalu dia ketemu dengan rektornya gitu ya, presidennya, dan karena pakaiannya lusuh dan biasa-biasa saja, orang yang mau ketemu sama dia itu jadi males-malesan karena hanya melihat penampilan luarnya. Lalu setelah dengan setengah hati ditemui gitu, dia seolah-olah seperti orang yang sibuk gitu karena melihat penampilan suami istri ini. Lalu dia dengarkan dengan males-malesan. Dia tanya apa yang bisa saya bantu. Tapi lalu ibu ini mengatakan anak saya adalah lulusan pertama dari Harvard dan dia sayangnya sakit dan meninggal. Kami datang berdua ingin melakukan sesuatu sebagai tanda peringatan buat anak kami yang kami sayangi. Lalu dia ngelihat kepakaiannya, maksudnya apa gitu. Bagaimana kalau setiap orang tua datang, ini menjadi bukan lagi universitas, ini menjadi kuburan. Karena kan tadi dia bilang untuk menjadi sebuah peringatan. Terus dia bilang, bukan, kata ibunya, bukan tugu peringatan, kami nggak mau itu. Lalu dia dengan gamblang menyatakan, kami ingin buatkan sebuah gedung bagi dia gitu. Apa? Sebuah gedung, kata orang ini. Paling enggak minimal. Lalu dia berdiri dan dia marah dengan suara keras dan dia mengatakan seperti ini. Tahu gak kalau sebuah gedung ini itu membutuhkan biaya paling minim itu $7,5 juta. Tahu gak? Dia seperti itu, ekspresinya marah-marah dan tidak menghargai. Kedua orang ini, suami istri ini saling memandang. Oh begitu gitu. Iya. Terus dia rasa happy, orang yang sudah menunjukkan seolah-olah kemenangan bahwa dia luar biasa. Apa yang terjadi ternyata wanita ini memandang suaminya dan berkata, "Pak, kalau cuma segitu sih
ya udah kita bisa buat sendiri. Hah? Kaget orang ini. Maksudnya apa? Karena ngelihat dari gaya penampilannya, ini bukan orang yang kaya menurut dia. Jadi keluarlah suami istri ini dengan hati sedih. Dia tadinya ingin mendonasikan sejumlah uang buat alma mater anaknya. Apa yang terjadi? Ternyata orang ini namanya adalah Mr. and Mrs. Stanford. Lalu dia bilang, kalau seperti ini, ayo kita bikin aja universitas sendiri. Dan kita bisa bikin ini menjadi banyak orang untuk sebagai peringatan buat anak kita. Tapi banyak orang yang akan kuliah dengan cara yang luar biasa. Dan mereka pergi cari ke California dan mereka dirikan, dan itu menjadi universitas ternama di Amerika. Jadi saingannya Harvard, namanya Stanford University. Hari ini saya ingin bilang, terkadang kita ini suka menilai seseorang dari penampilan. Terkadang kita langsung memandang rendah orang yang seolah-olah pakaiannya lusuh. Tapi kita jadinya kehilangan segalanya. Tuhan tidak menginginkan itu. Perhatikan yang namanya Dorcas, dia tidak pandang bulu. Dia tidak mengenal lelah. Dia lakukan apa yang Tuhan taruh di hidupnya. Dia bagikan kepada banyak orang. Itu sebabnya ia menjadi orang kepercayaan. Lalu apa sih aplikasi untuk kita? Apa yang harus kita kerjakan melalui ini semua? Saya percaya setiap kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang harus dikerjakan? Kemurahan hati ini cenderung setiap orang langsung takut. Karena bicara, aku orang yang kurang. Bagaimana caranya supaya aku bisa menunjukkan seperti itu? Ingat bahwa kata daripada mercy atau belas kasihan itu hesed. Dan yang namanya kemurahan hati itu emet. Itu bicara tentang dari hatinya Tuhan yang mengalir menerima kasih anugerah daripada Tuhan. Setiap kita memiliki belas kasihan dan kemurahan hati. Apa yang kita bisa lakukan? Aplikasi apa sih yang kita bisa kerjakan supaya kita bisa menjadi berkat buat mereka ini? Yang pertama, kita bisa melakukan kemurahan hati seperti yang dilakukan oleh Dorcas dengan senjatanya. Apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kehidupan kita? Talenta yang pertama adalah talenta apa yang Tuhan taruh. Jika kita pandai menjahit, kita bisa lakukan seperti Dorcas. Jika kita pandai menyanyi, mari berikan suara kita kepada Tuhan. Jika kita pandai painting atau melakukan art lukisan, lakukan itu. Dan itu juga bisa membawa keindahan kepada orang sekitar kita. Waktu saya dulu masih sekolah, kuliah, saya senang nulis puisi. Ada satu saat saya kirimkan puisinya untuk lomba, saya masih nggak pernah lupa ini. Saya nggak ingat apapun yang saya ingat, saya cuma kirim aja puisinya ke satu lomba. Tanpa saya sadari, saya terima satu berita dan waktu saya baca, saya menang atas puisi itu. Dan saya nggak pernah lupa karena itu bicara tentang nyanyian pengharapan. Saya ingat tulis itu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu saya menerima berita itu, ternyata diberitakan juga saya menerima sejumlah uang. Jadi pada saat itu waktu saya menerima sejumlah uang, saya ingat saya berikan kepada seorang student yang datang dari China, dan mereka satu family di mana mereka belum menerima uang untuk tunjangan bagi familynya. Dan waktu saya berikan, saya nggak gitu kenal dekat, saya hanya ikuti dorongan Tuhan aja. Jadi saya ingat apa yang Tuhan taruh. Jadi setiap talenta apapun itu, mari bawa kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya apa? Waktu kita. Waktu kita bisa bawa kepada Tuhan. Mari kita mau belajar bermurah hati dengan waktu kita. Apa yang harus kita kerjakan dengan waktu kita? Sudahkah kita sisihkan dari 24 jam minus katakanlah 6 atau 8 jam untuk istirahat? Apa yang kita gunakan 16 jam yang lainnya mungkin untuk bekerja, yang lainnya katakanlah bekerja 8 jam saat-saat WFH seperti ini mungkin 6 jam. Mari kurangi dan potong dengan waktu keluarga. Adakah kita sisihkan untuk orang lain? Apa yang harus kita kerjakan? Kan masa sekarang nggak bisa kita visitasi. Jadi kita bisa melakukannya dengan telepon orang, menguatkan mereka, say hi, berkati mereka melalui kata-kata kekuatan. Berikan waktu kita untuk kita memberikan semangat kepada yang lain. Setelah talenta, setelah waktu, kita juga bisa memiliki uang yang datang daripada Tuhan. Bukankah kita dikenal sebagai pengelolanya Tuhan? Mari bawa kembali setiap uang yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sisihkan mana bagian untuk Tuhan, mana bagian untuk gereja, mana bagian untuk kita
seperti Dorcas atau Tabita memberikan sedekah, memberikan kemurahan hati dan belas kasihan, dan melakukan ucapan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita lakukan itu. Bahkan kita juga bisa bawa dan berikan kepada yayasan panti asuhan, panti jompo, dan yang lain-lain. Atau kita bisa menolong rumah sakit dan sebagainya. Kita bisa lakukan mengajar anak-anak kecil dengan menabung. Dulu kami juga melakukan itu. Ajar anak-anak dari kecil menabung. Setelah tabungannya penuh, dulu kami belikan, lalu kami ajarkan dipecahkan dan diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa lakukan itu. Apapun kita bisa lakukan. Bukan tunggu nanti aku kaya, bukan. Dorcas itu melakukan semua yang Tuhan taruh, dia bawa kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita melakukannya justru di masa seperti ini? Ya, di masa seperti ini. Mari kita sama-sama mau menunjukkan kemurahan hati. Karena kemurahan hati datangnya dari Bapa Surgawi. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan. Kami mau menjadi orang-orang yang melakukan, yang dipercaya oleh Tuhan dan melakukan kebaikan. Karena kami menerima anugerah, kami mau Tuhan mengasihi. Karena kemurahan hati datangnya dari hati Tuhan. Kami mau belajar memberikan waktu kami, talenta kami, dan uang kami kepada Tuhan. Kami tahu bahwa uang ini bisa dipergunakan juga. Bukan hanya untuk rumah sakit, yayasan, tapi juga untuk lembaga misi. Dan untuk banyak orang-orang di mana kami bisa bersedekah, kami bisa melakukan kebaikan, dan semuanya mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Justru di masa-masa sulit seperti ini, karena kebaikan hati Tuhan tidak menunggu saatnya kami harus kaya. Apapun yang ada dalam kehidupan kami harus belajar untuk memberikannya kepada Tuhan kembali. Dan dengan demikian kami menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Seorang murid yang melakukan persis seperti teladan yang ditunjukkan oleh guru yang luar biasa, guru agung kami, yaitu Yesus Kristus. Beri kami kemampuan ya Tuhan. Dan kami mau hari ini kami diteguhkan oleh pengajaran tentang wanita yang bernama Tabita. Biarlah kami Kau dapati menjadi seperti itu Tuhan. Sebab kami adalah murid-Mu, kami akan membawa kehidupan kami menjadi terang dan garam dimanapun kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Baik, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersyukur. Kita percaya ada berkat Tuhan disediakan bagi kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Yang mungkin masih terbatas secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami mau menerima berkat Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang mengasihi kami. Engkau selalu rindu memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami juga mau terima dengan bersyukur dan dengan penuh sukacita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Percayalah berkat Tuhan tersedia bagi kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersyukur dan bersukacita sama-sama katakan amin.